Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kita diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan untuk dapat bertemu kembali. Pagi yang baik ini mari kita menyediakan diri dan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat anugerah-Mu yang kami nikmati pagi hari ini. Terima kasih untuk kebaikan demi kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami semua ya Bapa. Kami mengucap syukur, terima dan sambut firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan membaca kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Puji Tuhan, tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita yaitu kasih karunia di tengah penderitaan. Sekali lagi, kasih karunia di tengah penderitaan. Bapak Ibu, jemaat yang kekasih, secara khusus di dalam 2 Korintus 12 ini kita sama-sama dapat memberikan sebuah kesimpulan tentang Rasul Paulus yang sedang mengalami sebuah penderitaan. Rasul Paulus memberikan sebuah gambaran bahwa penderitaan itu seperti duri dalam daging. Seorang utusan iblis yang menggocoh dia. Nah, di tengah-tengah penderitaan yang sedang Rasul Paulus alami ini, Rasul Paulus berdoa kepada Tuhan. Firman Allah berkata 3 kali dia berseru kepada Tuhan. Tetapi Tuhan menjawab sebagaimana firman Tuhan. Tuhan menjawab Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih, melalui pengalaman dari Rasul Paulus ini kita akan belajar beberapa hal yang kiranya menjadi perenungan bagi kita. Hal yang pertama yaitu penderitaan yang Rasul Paulus alami mengajarkan dirinya untuk tidak sombong. Sekali lagi, penderitaan yang Rasul Paulus alami mengajarkan dirinya untuk tidak sombong. Di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ada 2 kali dikatakan supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat 7. Permulaan dan yang bagian akhir di sana. Jadi penderitaan yang Rasul Paulus alami tujuannya yaitu supaya apa? Paulus tidak sombong. Supaya Paulus tidak meninggikan diri. Paulus berkata, aku bukan orang bodoh. Di dalam ayat yang ke-6. Ya, aku bukan orang bodoh lagi yang mau membanggakan diri, yang mau meninggikan diri, yang mau menyombongkan diri. Tidak. Sekalipun kita tahu bahwa Paulus pernah diangkat ke surga.
Ya, dalam sebuah penglihatan Rasul Paulus berkata, tapi itu Rasul Paulus tidak membuat dia menjadi sombong. Dia menahan diri. Ya, Rasul Paulus berkata, dia menahan diri, tetapi aku menahan diriku. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kadangkala Tuhan izinkan kesulitan. Kadangkala Tuhan izinkan masalah. Kadangkala Tuhan izinkan persoalan. Kadangkala Tuhan izinkan kesesakan. Bahkan penderitaan terjadi di tengah-tengah setiap kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi sombong. Ya. Rasul Paulus sadari itu. Sehingga dia berkata apa? Dan supaya aku jangan meninggikan diri. Ya. Supaya aku jangan meninggikan diri. Bapak Ibu jemaat yang dikasih, kadangkala kita bisa sombong. Ya. Kesombongan kadangkala tidak kelihatan. Karena apa? Dari hati saja. Ada di dalam hati. Itu sebabnya kadangkala Tuhan pakai setiap keadaan, setiap kondisi. Untuk apa? Untuk membawa kita, untuk kita tidak menjadi sombong. Ada masalah, ada tantangan, ada kesulitan, ada kesukaran, ada proses demi proses yang Tuhan lakukan bagi kita. Supaya kita tidak menjadi sombong. Tuhan mengajar kita supaya kita hidup di dalam kerendahan hati. Sekali lagi, penderitaan yang Rasul Paulus alami mengajarkan Rasul Paulus dan juga kita untuk tidak hidup di dalam kesombongan, tidak meninggikan diri, tidak membanggakan diri, tapi kita belajar untuk apa? Hidup di dalam kerendahan hati. Yang kedua, penderitaan yang Rasul Paulus alami mengajarkan bahwa di tengah kelemahan kita, Tuhan bekerja menyatakan kuasanya secara sempurna. Sekali lagi, di tengah kelemahan kita, Tuhan bekerja menyatakan kuasanya secara sempurna. Di dalam ayat yang ke-8 dan 9, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, hal yang kedua, ketika kita ada dalam kelemahan, ketika kita berada dalam ketidakberdayaan, kita mengalami satu keadaan ketidakmampuan di dalam hidup ini. Dan kita belajar datang kepada Tuhan. Belajar berseru kepada Tuhan. Belajar merendahkan diri kepada Tuhan. Di tengah-tengah ketidakberdayaan kita, di tengah-tengah kelemahan kita, di tengah-tengah ketidakmampuan kita, maka firman Allah berkata, Tuhan akan bekerja menyatakan kuasanya secara sempurna di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan berbicara kepada Rasul Paulus, ya, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, ketika kita menyadari bahwa kita bukan siapa-siapa, kita terbatas, kita penuh kekurangan, kita penuh dengan ketidakberdayaan, maka ketika kita datang kepada Tuhan di tengah-tengah ketidakberdayaan kita, di tengah-tengah kelemahan kita, kita akan melihat kuasa Tuhan akan terus dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya pagi hari ini terus andalkan Tuhan di tengah-tengah keberadaan kita. Andalkan Tuhan, maka kita akan melihat kuasanya nyata secara sempurna di dalam setiap kehidupan kita. Hal yang ketiga mengajarkan kepada Rasul Paulus untuk taat kepada Tuhan. Sekali lagi, hal yang ketiga mengajarkan kepada Rasul Paulus untuk taat kepada Tuhan.
Di dalam ayat yang ke-10 di sana dikatakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Paulus belajar taat kepada Tuhan. Dia sudah berdoa, berseru kepada Tuhan. Tuhan bilang apa? Cukup. Tuhan tidak menjawab dia menghilangkan itu masalah. Tuhan tetap izinkan dia ada dalam masalah. Tapi di tengah masalah, di tengah persoalan itu, Paulus berkata, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam aniaya dan kesesakan. Karena siapa? Karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kalau kita taat di tengah-tengah keadaan yang lancar, yang mulus, keadaan yang tidak ada kesulitan dan kesukaran, itu hal yang biasa. Tapi kalau kita taat di tengah-tengah keadaan kondisi kesulitan, kesukaran, tantangan, pergumulan, sebagaimana Rasulullah berkata, dia tetap taat, dia senang rela dalam keadaan kesesakan dan lain sebagainya. Itu hal yang luar biasa. Ada banyak orang yang bisa taat ketika keadaan di sekitarnya baik. Ketika keadaan di sekitarnya mendukung dia, dia bisa menjadi orang yang taat. Tapi ketika dia mengalami persoalan, mengalami tantangan, mengalami kesulitan, dia belum tentu menjadi orang yang taat. Tapi pagi hari ini lewat firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita untuk belajar taat sekalipun di tengah-tengah keadaan kesulitan. Taat sekalipun di tengah-tengah kita mengalami kesesakan, tantangan, pergumulan di dalam hidup ini. Tetaplah taat kepada kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk berkat firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman boleh menjadi kekuatan bagi kami, menjadi rema, menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kami. Berkati hidup pribadi, keluarga, rumah tangga, dan pekerjaan kami. Berkati iman kami, kasih dan pengharapan kami diberkati Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Berkati kami ya Bapa. Sertai kami, pimpin, lindungi dan pagari. Bentengi kami di sepanjang hari ini. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini, mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.